kami tentang bagaimana sistem induk filsafat. Di sini ada yang nak tahu apa itu filsafat? Ada yang nak tahu apa itu filsafat di sini semua? Tahu semua insya-Allah. Okey, hari ini kita akan belajar bagaimana sistem induk filsafat. Sistem induk filsafat dapat diartikan sebagai kerangka dasar atau sistem pemikiran yang menyeluruh dan terorganisasi dalam filsafat yang menjadi sumber atau landasan bagi berbagai aliran dan cabang pemikiran lainnya. Sistem ini bersifat komprehensif kerana mencakup berbagai aspek utama filsafat seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling berkaitan secara sistematis. Pendekatan sistem dalam tinjauan filsafat memiliki latar belakang yang berakar pada kebutuhan untuk memahami fenomena kompleks dan saling terkait dalam berbagai bidang kehidupan. Pendekatan sistem kemudian muncul sebagai upaya untuk melihat suatu masalah atau fenomena sebagai keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi. Hal ini menandai pergeseran dari pemahaman yang bersifat linear dan mekanistis untuk pemikiran yang lebih holistis dan dinamis. Dalam konteks filsafat, pendekatan sistem memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas kerana mempertimbangkan hubungan antara unsur-unsur dalam suatu struktur yang lebih besar. Pendekatan ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana entitas individu berperan dalam sistem yang lebih luas. Oleh kerana itu, mahasiswa semuanya, pendekatan sistem tidak hanya berperan dalam memecahkan masalah-masalah kompleks, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan berbagai disiplin ilmu, termasuk biologi, ekologi, sosiologi, ekonomi, dan teknologi. Itu sesuai dengan filsafat ya, kerana filsafat sebagai induk dalam segala ilmu banding. Okey. Kemudian komponen-komponen sistem induk filsafat itu yang pertama ada naturalisme. Naturalisme ini dapat kita artikan natural iaitu alam, isme artinya faham. Okey. Maksudnya bahawa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah naturalisme kebalikan dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada di atas atau di luar alam. Naturalisme merupakan aliran yang meyakini adanya pembawaan dan juga lingkungan. Karena natural ini berhubungan dengan alam ya. Naturalisme. Kemudian aliran ini juga dikenal sebagai aliran negativisme, yaitu segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada di tangan manusia. Kemudian naturalisme sebagai aliran filsafat maupun aliran filsafat pendidikan memiliki kelebihan ataupun kelemahan. Kelebihan utama adalah penghargaannya yang tinggi terhadap alam, termasuk anak yang lahir secara alamiah akan cenderung baik. Faham ini bisa menyebabkan manusia demokratis sebab segala sesuatu dikembalikan ke pribadi masing-masing. Namun kelemahan aliran naturalisme iaitu bahawa anak yang lahir juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Kemudian komponen kedua iaitu idealisme. Idealisme aliran filsafat yang menyatakan bahawa ide adalah utama dan materi adalah yang kedua. Dari kata yang ada kita simpulkan itu diambil dari kata ide, idealisme, ide. Berarti diambil dari ide dan materi yang kedua. Menurut bagian ini, idealisme adalah sistem filsafat yang menyatakan bahawa realitas pada hakikatnya adalah semesta ide dan konsepsi. Ia lebih menekankan kepada ide ya, mahasiswa semua. Kemudian
Idealisme menekankan bahawa realitas sejati bersifat spiritual, mental atau rohaniah, bukan material. Dalam pandangan idealisme, pemikiran manusia adalah sumber utama kebenaran. Dia lebih menekankan kepada pemikiran. Itu sumber utama kebenaran menurut aliran idealisme. Sehingga pendidikan harus berfokus pada pengembangan akal dan kesadaran spiritual peserta didik. Karena ini berhubungan dengan filsafat pendidikan, jadi kita kaitkan dengan peserta didik. Okey. Kemudian yang ketiga, realisme. Realisme adalah salah satu aliran besar dalam sejarah pemikiran filsafat yang menegaskan bahawa realitas objektif benar-benar ada, terlepas dari ada atau tidaknya kesadaran manusia terhadapnya. Berarti realisme itu, tadi kan idealisme berfokus kepada pemikiran. Gitu. Realisme itu berfokus terhadap objek, pandangan. Objektif itu benar-benar ada apa enggak? Itu berfokus kepada objeknya. Kalau idealisme berfokus kepada ide atau pemikiran si manusianya. Okey. Realisme beranggapan bahawa benda, objek maupun fenomena yang dialami bukan sekadar ilusi atau gambaran subjektif, melainkan nyata dan dapat dipahami melalui pengalaman serta ration. Secara historis, aliran ini muncul sebagai tanggapan terhadap idealisme yang menganggap realitas bergantung pada pikiran. Kemudian, apa hubungannya realisme dalam pendidikan? Ada yang tahu? Jadi mendasar. Dalam praktiknya, aliran realisme memberikan pengaruh signifikan terhadap dunia pendidikan. Model pembelajaran yang berlandaskan realisme menekankan perlunya kurikulum yang memuat pengetahuan faktual dan objektif seperti sains, matematika maupun sejarah. Kerana dia realisme berfokus kepada objek seperti yang aku bilang tadi kan. Faham semua kan? Okey. Kemudian ada aliran yang selanjutnya, iaitu pragmatisme. Ada yang tahu apa itu pragmatisme? Pernah dengar? Belum. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang berkembang di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 yang memiliki karakteristik khas dalam memandang hubungan antara pemikiran dan tindakan. Aliran ini memfokuskan perhatian kepada bagaimana ide dan teori diuji melalui penerapan langsung dalam kehidupan nyata. Jadi idealisme berfokus pada ide, realisme berfokus pada objek, dan pragmatisme ini berfokus kepada objek, kepada ide dan objek yang dapat diuji langsung. Praktik dari ide. Ya, praktiknya pragmatisme. Okey. Kemudian komponen-komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Safira. Silakan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem filsafat. Sistem induk filsafat yang pertama itu ada yaitu ontologi. Ontologi itu yaitu cabang dari ilmu yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi memainkan peran sentral dalam filsafat pendidikan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang hakikat pendidikan, manusia dan realitas sosial. Yang kedua ada yaitu epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan, bagaimana pengetahuan diperoleh dan apa yang membedakan pengetahuan dari keyakinan atau opini. Epistemologi sebagai cabang filsafat memegang peranan penting dalam memahami hakikat, sumber dan batas pengetahuan. Epistemologi tidak hanya menyoroti cara pengetahuan diperoleh. Dua pendekatan utama yaitu rasionalisme dan empirisme, tetapi juga mengalih dimensi metafisika terkait realitas yang mendasari pengalaman. Yang ketiga ada yaitu aksiologi, yaitu salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Dalam struktur filsafat, aksiologi melengkapi ontologi, yaitu hakikat keberadaan, dan epistemologi metode pengambilan pengetahuan, dengan fokus pada mengapa ilmu itu digunakan dan apa nilai dibaliknya. Yang terakhir itu ada yaitu logika. Logika berasal dari kata Yunani logos yang berarti ilmu, alasan, uraian pikiran atau teori. Selanjutnya terdapat kata logikos yang dapat
idealnya ketiga komponen ini tuh harus saling berkaitan secara logis dan konsisten. Namun dalam praktiknya sering ditemukan ketidaksesuaian antara ketiganya. Misalnya tuh dalam idealisme yang menekankan bahwa realitas bersifat ide atau spiritual. Pendekatan epistemologinya itu sering tetap menggunakan metode empiris dalam praktik pendidikan. Hal ini tuh menunjukkan adanya ketegangan antara teori dan praktik, sehingga sistem tersebut dinilai tidak sepenuhnya konsisten secara internal. Nah, selain itu, sistem induk filsafat ini juga sering dikritik karena sifatnya yang reduksionis. Reduksionis itu adalah menyederhanakan realitas yang kompleks menjadi satu aspek dominan saja. Naturalisme hanya menekankan aspek material, idealisme menekankan ide atau kesadaran, dan realisme menekankan objek nyata. Pragmatisme menekankan pengalaman praktis. Nah, pendekatan seperti ini tuh dianggap tidak mampu menganggap realitas manusia secara utuh yang melibatkan dimensi fisik, mental, sosial, dan spiritual. Selanjutnya kritik eksternal. Dari sisi eksternalnya, sistem induk filsafat sering dianggap terlalu abstrak dan sulit ditetapkan dalam kehidupan nyata. Karena konsep-konsep seperti ini, seperti kebenaran, nilai, dan realitas itu seringkali tidak memiliki indikator operasional yang jelas, sehingga sulit digunakan secara praktis dalam bidang pendidikan maupun kebijakan sosial. Kritik yang lebih tajamnya ini ada nih, datang dari filsafat kontemporer, khususnya postmodernisme dan teori kritis yang menolak klaim universalitas dari sistem induk filsafat. Menurut pandangan ini, kebenaran tidak bersifat tunggal dan universal, melainkan dipengaruhi oleh konteks budaya, bahasa, dan kekuasaan. Nah, oleh karena itu, sistem induk filsafat dianggap terlalu menyederhanakan realitas dan kurang sensitif terhadap keberagaman pengalaman manusia. Selanjutnya ada relevansi sistem induk filsafat di era modern. Yang pertama itu ada penerapan sistem induk filsafat dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu memainkan peranan penting dalam membentuk kerangka berpikir ilmiah yang kritis, sistematis, dan rasional. Dalam perkembangan sains dan teknologi yang pesat seperti saat ini, filsafat ilmu berfungsi sebagai dasar untuk membedakan pengetahuan ilmiah yang sah dan pseudoscience. Selain itu, filsafat ilmu membantu mengarahkan perkembangan pengetahuan dengan menekankan pentingnya metode ilmiah yang valid dan dapat diandalkan. Epistemologi sebagai cabang dari filsafat ilmu yang mempelajari teori pengetahuan juga memainkan peranan kunci dalam menilai validitas dan reliabilitas informasi, terutama di era digital di mana informasi sering tersebar luas. Relevansi filsafat ilmu. Soalnya relevansi filsafat ilmu dalam menghadapi tantangan baru, yaitu filsafat ilmu dapat terus relevan dalam menghadapi tantangan baru di bidang ilmu pengetahuan dengan beberapa cara. Yang pertama, adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Yang kedua, kritis terhadap informasi. Yang ketiga, interdisipliner. Keempat, etika dan tanggung jawab sosial. Kemudian selanjutnya relevansi sistem induk filsafat dalam konteks sosial dan budaya. Nah, berikut ini itu adalah relevansi sistem induk filsafat dalam konteks sosial budaya. Yang pertama itu adalah landasan normatif dan kritis dalam kehidupan sosial. Filsafat sosial berperan sebagai ontologi atau dasar dari segala data sosial, membantu manusia memahami esensi hubungan perorangan dengan kehidupan bersama. Yang kedua, dasar perkembangan kebudayaan dan kearifan lokal. Budaya merupakan wujud dari hasil pemikiran, karya, dan tindakan manusia yang didorong oleh pandangan filsafat hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga, pemberian arah pada pengembangan teknologi sosial. Filsafat ilmu memberikan kontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan pribadi manusia. Yang keempat, pembentukan peradaban dan moralitas. Nah, dalam konteks budaya, filsafat berperan dalam membentuk peradaban dengan membangun dialog antar ilmu, logika, dan bahasa. Filsafat membantu menginternalisasi nilai-nilai seperti kesatuan bahasa, etika, dan nilai kebangsaan dalam kebudayaan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih dari Safira dan saudari Laila.
Bagaimana mahasiswa semua? Kalau paham kan? Yang belum paham? Nanti ditanyakan lagi ya. Oke, dapat kita simpulkan lagi bagaimana sistem induk filsafat adalah sebagai induk dari berbagai disiplin ilmu, memiliki peran fundamental dalam membentuk cara berpikir manusia secara kritis, sistematis, dan rasional. Filsafat tidak hanya menjadi dasar konseptual bagi ilmu pengetahuan, tapi juga memberikan kerangka dalam memahami realitas, kebenaran, dan nilai. Sistem induk filsafat mencakup seperti yang kita pahami tadi berbagai cabang utama seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling berkaitan dalam membangun pemahaman yang utuh tentang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, filsafat berfungsi sebagai landasan utama dalam pengembangan ilmu serta sebagai alat refleksi dalam memahami dan menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Mungkin ini saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Memang sepertinya banyak yang kurang dari kami. Mungkin ada yang tambahan dari mahasiswa semua, dari rekan-rekan kami semua, ada tambahan atau ada oh kak, ini ada yang kurang nih. Nah, ada yang mau ditambahkan? Silakan, kami persilahkan. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaannya, mungkin dari kaum Hawa atau kaum Adam. Ada? Tidak ada. Siapa ada yang menambahkan? Tidak ada. Kami menyadari kami masih banyak yang kurang ya dari makalah yang kami sampaikan. Oke, kadang-kadang yang ini kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Saya buka dulu 3 pertanyaan. Oke, silahkan. Oke. Apa contoh kehidupan dalam Tunggu ya, dulu. Perkenalan nih, nama, kelompok. Nama saya Mixon, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, Iksan ya? Ya, apa contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam ilmu filsafat yang membedakan sains asli dan sains yang tidak asli atau presumsi yang tidak asli? Coba lebih jelasin suaranya agak. Ya, suaranya lebih jelas lagi. Apa contoh kehidupan sehari-hari? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam ilmu filsafat yang membedakan sains asli dan yang tidak asli. Sains asli dan tidak asli. Saya Mutiara Madani dari kelompok 3. Mutia. Ya, Mutiara Madani. Tadi kan ada dijelaskan sistem induk filsafat itu masih sering dianggap terlalu abstrak dan sulit, tapi mengapa masih diterapkan hingga saat ini? Baik, satu pertanyaan lagi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qurairan dari kelompok 3. Kalian kan membagikan lah tentang idealisme. Idealisme itu tentang spiritual, jiwa, ruh, dan termasuk kemungkinan ada agama di situ. Agama kan termasuk ruh, spiritualisme. Bagaimana komentar kalian tentang ibadah? Apa manfaatnya bagi Tuhan dan mengapa Tuhan itu menciptakan berbagai agama, tetapi yang benar itu hanya satu agama? Baik, kenapa Tuhan menciptakan satu
agama, tetapi yang benar hanya satu agama. Ya, dapat ya. Dapat ya pertanyaan ya. Oke, akan dulu. Asliati ya. Sausan Alfra. Nanda Rizki. Awalul Faizi. Ada dong. Afiqul Hadi, Muhammad Hafiz, Safira Wardah, Nadia Sofia, Nadia Siopia, Fatih Ahya, Sawah, Devi, Rizna, Nurfita, Fazliana, Musfira, Nasyatul Wahidah, Rizkia Safira, Nefisa, Indah Triana, Diari, Lailatul Badriyah, Diana Sakiti, hadir Bu. Pina Briliana, Yusdatul Aminah, hadir Bu. Khairati nggak ada. Anissa, mana Anissa? Ahmad Andi, Ahmad Fadil, Lutia Ramadhani, M. Maurice Al-Safra, M. Isa, Mulia Maisara, Mulia Ramadhanius, Muhammad Huraira, Muhammad Aliasa, Andika Saputra, M. Faizu, Liza Madika, Runi Hafsah, Miss Lia Ulfa. Oke, berapa waktu yang kita butuhkan? Filsafat itu menyesatkan. Belajar filsafat itu sesat. Lah pertanyaan saya, yang mana yang sesat? Anda sendiri yang membuat filsafat itu sesat. Kenapa? Anda tidak membaca. Apa itu ontologi? Entah apa-apa. Apa itu epistemologi? Entah apa-apa. Di kepala Anda kan gitu. Apa itu aksiologi? Kalau Anda nggak baca, Anda nggak tahu sayang. Ini asik dengan HP. Bukan dibuka HP itu, buka makalah yang sudah dikirim sama kawan. Bukan kasih WA, bukan kasih buka ini, bukan itu. Itu nanti. Ada klop-klop tuh, ada batasan-batasannya. Hari ini aku ngapain ya? Hari ini aku harus kampus. Fokus ke kampus. Jadi Anda nggak sia-sia hidup saya. Ada tujuan Anda. Ini kok tujuan Anda datang ke sini cuma pegang HP 24 jam ngapain? Mending dulu di rumah, tidur makan. Selesai. Nggak capek, nggak mengeluarkan biaya, nggak mengeluarkan waktu. Ya kan? Berarti kan orang kalian ya sia-sia aja ke sini. Orang kalian kita ngapain datang ke sini? Saya sudah buat 1 unit seperti itu. Print. Rasa sendiri. Banyak orang ngeprintnya. Risiko. Kalaupun banyak habis kan untuk kalian, bukan untuk saya. Kalau print harus habis 15.000, habis. Print lah. Kan bukan untuk saya, untuk Anda.
Anda. Kertas itu kan bukan untuk saya, untuk Anda. Ya. Karena kok saya perhatikan nggak itu tugas Anda. Nggak ada mau fokus. Jadi ketika ditanya, makanya saya malas bercuap-cuap. Apa sistem induk dari filsafat itu? Apa yang maksud dengan sistem? Apa yang maksud dengan induk? Induk filsafat itu yang seperti apa? Kan saya bercuap-cuap lagi. Ini makalah sudah ada. Nggak tahu kenapa Anda nggak baca. Tapi coba Anda baca. Ketika saya tanya, oh menurut saya Bu ini. Jadi isi kepala kita itu cas sayang pagi-pagi. Jangan banyak chat langit. Tahu chat langit? Gaya selangit, chat ngomong selangit. Tapi ketika ditanya nggak tahu apa-apa. Jadi jangan membuat sesuatu itu sesat. Yang membuat sesat itu Anda sendiri. Gagal paham. Pas itu dulu saya lihat, fokus dengan HP. Ditanya nggak tahu apa. Pusing saya dengan Anda. Apa jadi yang harus saya kasih? Nilai belum dapat di B. CD masih ada di tangan saya. Apa yang harus saya lakukan? 1, 2 yang mau menambahkan. Kalau saya lihat nggak ada yang mau. 1, 2 yang ada. Ya udah itu aja. Ya, kira-kira layak kasih ayah itu yang lain CD saya taruh. Kok susah? Yang sering terlambat tadi, udah ada catatan sama saya. Sering-sering aja. Disiplinan itu saya lihat. Kembali lagi ke 3 komponen guru, kompetensi guru. Jadi guru itu nggak hanya sekedar mengajar saja. Ada lagi, bukan kelas ini. Mohon masuk tepat waktu. Dispensasi Bu 15 menit. Dari mana aturan dispensasi itu harus masuk jam 8? Dispensasi itu kita berikan bagi mereka-mereka, Anda yang mungkin habis bensin, gitu kan? Tiba-tiba memang hujan lebat, terjebak hujan, tiba terpleset jatuh di Honda, kita kan nggak tahu. Yang namanya musibah kecil, terlambat datang, kan misalkan masuk. Itu yang dikatakan dispensasi, bukan dispensasi 15 menit, jam 8 masuk, nggak ada itu aturan. Tetap secara akademik kita masuk 7.45. Mau mengingatkan lagi kami, mau mengingatkan dispensasi Bu 7.15 menit. 7.45 kita masuk. Dispensasi 15 menit bukan berarti masuk jam 8. Kalau Anda mau berpikir masuk jam 8, saya cukup enak. Nggak mesti masuk 7.45 berkipek saya di pintu. Disiplin, ikut aturan. Hari ini kita tepat waktu, mungkin besok orang lain. Hari ini orang lain yang tepat waktu, mungkin besok kita. Itulah berlaku dispensasi. Jadi jangan buat aturan di atas aturan lagi. Dan tetap 7.45 masuk suka-suka Anda. Nggak usah. Mending duluan. Ya, jadi mohon kerjasamanya. Ini saya ulangi, jangan sibuk dengan HP. Jadi kalau mau dengan HP itu nanti mau menambahkan apa ya kira-kira jawabannya? Yuk kita kali itu. Ingat, kalau kawan ini sibuk dengan HP, entah apa yang dilihat. Minggu depan kalau masih ada yang dilihat, saya suruh print. Saya suruh print masing-masing satu. Jadi Bu, misalnya dia ada 30, misalnya ada 34, Bu print 34. Masing-masing satu. Yang tidak ada print off di luar. Ini belum saya lakukan. Minggu depan kalau masih juga seperti itu, saya lakukan. Jadi datang ke sini saya, isi kepala kita tuh harus terisi. Jadi jangan datang ke sini, keluar dari sini kosong. Jadi pahami ya? Bisa. Jadi jangan bohong, jangan malas. Mau belajar itu capek saya. Belajar itu juga ibadah. Sholat juga capek. Capek sholat kan? Kalau sholat itu nggak capek, nggak mungkin kita tinggalkan. Tapi bagaimana kita memaknai sholat itu?
Ngampus gitu juga. Oh, Anda tahu buku, Anda nggak akan tinggal seperti itu walaupun capek. Padahal sebenarnya nggak capek. Apa yang susah? Islam paling mudah, paling indah, paling gampang. Nggak sanggup berdiri, pergi duduk. Nggak sanggup duduk, pergi berbaring. Nggak bisa berbaring, mereng. Nggak bisa mereng kanan, mereng kiri. Gimana susahnya? Coba bantu saya yang saya kurang agamanya. Nggak ada air, krisis air, PDAM nggak hidup, ambil dinding tuh. Saya mau mendak mana kamu mau ambil? Di mana yang susah? Di mana yang capek? Itulah kita manusia. Nggak boleh gitu, ngampus gitu juga. Yang penting aku kuliah. Ditanya kuliahnya di UIN. Ditanya mau sapul nggak tuh? Boleh, nggak boleh kalian terlalu sederhana memahami makna itu. Cobalah cerdas. Ketika Anda cerdas juga Anda akan menghasilkan makna yang cerdas. Kalau Anda blow on itu apa? Blow on itu muncul dari malas ya. Betul. Bukan blow on dasar. Kalau blow on bodoh itu masih bisa diajarin. Tapi kalau udah malas itu udah di atas blow on deh. Memang gadget ini luar biasa ini pengaruhnya. Gak ada bagusnya. Banyak ruginya daripada manfaatnya. Manfaatnya banyak, tapi ruginya luar biasa. Efeknya itu. Ya, saya ingatkan kembali, saya tidak mau lagi yang seperti ini. Paham? Oke, apa yang Anda pahami tentang, kembali ke laptop kita, apa yang Anda pahami tentang sistem induk filsafat? Kerangka dasar berpikir yang menjadi dasar berpikir. Kerangka dasar berpikir. Maksud kerangka dasar berpikir itu maksudnya seperti apa? Oh, saya di situ nggak ada jawaban. Apa? Sumber landasan. Landasan berpikir, kerangka berpikir sebagai sumber landasan. Kamu apa? Sistem induk filsafat. Apa? Landasan utama dalam pemikiran. Ujung. Apa? Kerangka dasar. Yang kamu bilang itu kerangka dasar. Jadi maksud kerangka dasar itu yang seperti apa? Kerangka dasar berpikir. Kerangka dasar berpikir. Belakang. Kerangka dasar berpikir. Apa? Hidup ya kameranya ya? Hidup. Oh, nampak dari saya. Jadi ngomel-ngomel saya tadi nampak lah ya. Sistem induk cabang filsafat. Sistem induk. Sistem induk. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir sistem induk. Gitu. Samping. Apa? Kerangka berpikir. Kerangka dasar berpikir. Kerangka dasar berpikir. Sistem apa? Sistem apa? Kemarin tak bapak pernah jawab ini tuh. Saya tanya sistem. Sistem apa? Sistematis apa? Sistem apa? Sistematis itu. Oke. Maka sistem itu apa? Saling berhubungan. Yang lain? Unsur yang saling berhubungan. Lain? Berkaitan. Susunan, cara kerja, kerangka. Dan kerangka ada susunan, ada tahapan, gitu ya. Nah, susunan induk. Maka susunan induk, pertanyaan saya, susunan induk daripada sistem induk filsafat itu tadi ada 3 ya, maksud saya. Secara ontologi, epistemologi, dan secara aksiologi. Pertanyaan saya lagi, kira-kira bagaimana yang dikatakan dengan sistem induk filsafat itu dilihat dari ontologinya? Membahas tentang hakikat. Gimana? Tentang hakikat. Ontologi. Apa itu ontologi? Yang ada, apa yang Yang ada. Apanya yang ada? Apa yang ada dan dapat dilihat. Apanya yang ada?
Oke. Ketika sistem induk secara ontologi, maka bagaimana sistem induknya secara epistemologi? Membahasnya cara memperoleh pengetahuan. Cara memperoleh pengetahuan. Bagaimana sistem induk filsafat itu secara ontologinya? Ontologi. Aksiologinya? Membahas Bahas nilai. Oke. Nanti ketika bicara nilai itu akan masuk minggu depan. Mana minggu depan? Kelompok 8 ya. Mana kelompok 8? Tentang apa? Filsafat nilai. Itu akan kita lebih detail lagi bicara tentang filsafat nilai. Nah, kembali lagi ke tadi ada komponen daripada ini salah satunya adalah idealisme, Naturalis. jadi jangan bilang nanti nggak tahu ya. Pragmatisme tidak pernah dengar, enggak gitu. Nah, itu kan orang-orang yang tidak mau berpikir. Tapi kita bicara filsafat adalah bagaimana cara kita mau berpikir kritis. Ditanya, pernah dengar nggak pragmatisme? Enggak pernah. Gitu ya, karena malas tadi. Dia bilang, apa pragmatisme? Tapi mencari sesuatu yang gampang tahu. Tapi kita tanya pragmatisme nggak ngerti. Nanti kita lihat satu. Naturalisme, kemudian idealisme. Ya, harus bisa nih tulisan saya, harus bisa baca. Realisme, pragmatisme. Apa lagi? Apa lagi? Habis? Itu yang dibahas. Banyak lagi. Ujung-ujungnya ini banyak nih. Udah pernah kita bahas itu. Jangan bilang nggak pernah. Udah pernah kan saya bahas? Jadi apa yang kalian bilang? Udah tahu kan mahasiswa semua? Belum. Baca. Dan ketika kita bicara naturalisme, kamu apa naturalisme? Naturalisme itu berasal dari dua kata natural, yang artinya itu natural merupakan aliran yang meyakinkan adanya pembawaan dan juga milieu atau dari lingkungan. Intinya panjang lebar sama saya. Intinya apa naturalisme? Aliran yang meyakini pemikiran secara lingkungan. Semua meyakini itu alirannya, kan gitu ya. Sampai ujung. Halo. Apa? Ketika saya tanya baru fokus semua. Tadi sibuk dengan HP. Apa? Naturalisme apa? Tapi kalau berbicara, ya kita kan harus natural. Mengandalkan Apa Cid? bawaan dan Kita kan make up itu kan harus natural. Tahu bilang natural. Naturalisme apa? alami. Apanya yang alami? Make upnya alami. Bawaan dari lahir. Jadi di mana yang susahnya? Di mana yang buat sesat itu? Tapi kalau Anda paham, Anda belajar, ada sesat enggak kan? Jadi kenapa malas sekali? Balik anakku. Apa yang naturalisme? Ini yang kelompok juga. Apa cepat? Naturalisme itu berhubungan dengan alam dan juga berhubungan dengan lingkungan. Alam dan lingkungan. Yang lain? Cowok. Kamu? Saya suka. Apa? Apa lo itu? Udah disebutkan tadi masih juga mengerti. Halo. Nah, naturalisme apa? Oh, saya ada ambulan nggak di sini, saya mau pingsan. Ada ambulan nggak di sini, saya mau pingsan. Kenapa kayak gitu kalian? Apa? Itu sebagai sumber utama realitas dan perkembangan manusia. Oke. Apa? Segala sesuatu dijelaskan secara hukum alam. Oke. Sampai ini belum ya? Kamu. Apa? Semua kena ke saya. Biar hilang ngantuknya. Ya setan-setan yang terkutuk itu kan. Enggak. Lihat itu hebohnya. Enggak ada. Saya tunjuk satu-satu. Hilang. Biar setannya pergi. Sudah, silakan. Naturalisme atau mari kita pulang.
Yang pasnya yang mana? Apa sebenarnya naturalisme? Hadir? Pembawaan sifat manusia yang dari kecilnya yang sudah diajar dan ruang lingkupnya itu menentukan sifat dari manusia itu sendiri, termasuk genetik atau sifat yang sudah memang dari tentukan lah dari lahir, apa yang mau dibawa dia, kayak mana dia dari kecil. Dan terkadang ada manusia yang berbeda-beda pandangan dan berbeda-beda kehidupan. Dan naturalisme itu adalah sifat emosional, sifat marahnya, mentalitasnya yang sudah alami dari kecil, dari bawaan dia terlahir gitu. Oke. Gimana ya? Kalau Anda baca nggak sama. Bawaan dari awal boleh, lingkungan tadi sama ya. Ruang berikutnya sih. Sudah. Nah, kemudian ada idealisme. Apa itu idealisme? Ide atau pikiran Dan jiwa yang dan jiwa benda fisik. Oke. Yang ketiga, apa yang saya tulis yang ketiga itu? Kamu yang ketiga apa yang saya tulis itu? Bingung katanya. Biar situ. Apa yang saya tulis nggak tahu? Apa? Realisme. Oke, apa yang katanya realisme? Objek. Kenyataan. Apa lagi? Cari jawaban. Apa lagi? Jangan kasih pegang HP yang nggak perlu. hal yang benar-benar ada. Hal yang benar-benar ada. Apa lagi? Subjektif. Apa? Subjektif. Subjektif. Oke, apa lagi? Bukan sekedar ilusi atau ini berada. Ya, bukan sekedar realitas yang ada, sesuatu yang nyata, gitu ya. Nah, yang terakhir, apa yang saya tulis yang terakhir? Kamu belakang, Ihsan, apa yang saya tulis Ihsan yang terakhir? Saya juga bingung. Apa? Kalau Anda nggak simak, bingung Anda. Wah, ibu ini kan? Saya kan calon-calon peserta gitu. Jadi tulisan saya, ditegang orang negara saya nanti kan. Negara saya kasih tulisan nggak betul. Pragmatisme, oke. Nggak pernah dengar pragmatisme itu. Terus ditanya sama si Rahmat tadi kenapa jawab belum pernah? Biar dijelaskan lagi. Mana ada? Oke, pertanyaan saya nggak perlu dijelaskan lagi. Apa menurut kamu Ihsan? Pragmatisme itu udah dijelaskan tadi sama si Ihsan. Sama si Rahmat. Apa? Saya juga nggak tahu yang dibilang si Rahmat tadi. Nggak usah kamu lihat itu yang dibilang sama dia tadi. Dia kan udah dijelaskan tadi. Iya kan? Apa? Pemikiran dan tindakan. Pikiran dan tindakan. Halo. Belakang. Apa pragmatisme itu? Berdasarkan pemikiran dan tindakan seseorang. Oke, berdasarkan pemikiran dan tindakan. Pertanyaan saya, tindakan yang bagaimana? Sesuatu. Ini. Boleh kesimpulannya? Enggak usah kesimpulan pertanyaan saya. Kenapa ini body? Enggak perlu. Jawab yang saya tanya. Jangan Anda jawab dulu, enggak perlu. Saya enggak perlu yang terlalu panjang lebar, ujung-ujungnya error. Tahu? Nah, jadi yang penting enggak usah banyak dapat, sedikit menjadi sama saya. Boleh satu kata. Tunggu dulu satu-satu. Si Mutia dulu kita anu. Apa Mutia? Tindakan yang benar. Tindakan yang benar. Tapi kalau diterapkan sama udah ada hasilnya. Jadi kalau yang salah bukan tindakan? Kalau yang salah bukan tindakan? Berarti nggak ada dicoba, nggak ada diterapkan. Katanya tadi tindakan. Kan tindakan yang benar sesuai yang dibilang. Yang salah tadi, yang benar. Yang salah nggak bukan tindakan? Tindakan. Oh tindakan. Oke. Jangan Anda salah. Oke Bapak boleh dilanjutkan Pak. Udah saya sudah selesai. Saya nunggu Bapak ini karena anak-anak sudah pada nunggu Bapak ini. Selesai diskusi. Diskusi sudah. Tinggal di ini aja Pak. Di apa? Jawab pertanyaan. Kalau udah paham pulang. Silakan Pak. Ya, setelah sekian. Apa hari ini? Sistem hidup filsafat ya? Iya. Ini filsafat pendidikan. Iya Pak.
Mereka bergeser Pak, karena kan libur Pak. Jadi nggak libur baru. kelas ini ya? Libur kemarin. Oke, selain ini, sebelum kita bahas ke sini, seperti saya ada nggak persoalan dari pertemuan pertama sampai hari ini? Setelah dibaca-baca makalahnya, tapi nggak paham-paham seperti itu. Ada? Ada boleh tanyakan ke saya? Makalah pertama sampai hari ini, ada bebas, merdeka. Sebelum kita kita bahas sistem induk filsafat ya, nanti kita bahas ini. Tapi kalau misalnya ada materi yang sebelumnya yang setelah dibaca-baca tapi nggak paham-paham, atau ada persoalan yang perlu kita diskusikan, ada? Atau paham semua? Harapan saya paham semua. Tapi di senyum sepertinya udah paham semua. Paham? Ada? Kalau ada silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Coba pikir-pikir dulu. Kita bisa berikan waktu 5 menit untuk mengidentifikasi persoalan. Apabila ada, tidak harus di sini ya, tidak harus di makalah ini. Kalau tidak, nanti saya tambahkan penjelasan di makalah ini. Silakan. Silakan. Terkait dengan filsafat tradisional dan filsafat modern. Tradisional dan modern. baik. Filsafat tradisional dan modern. Oke. Atau catat aja pertanyaannya, dia semua jelas. Dapatkan daripada gereja yang sifatnya dogma. Nah, ya, jadi itu yang kita lihat daripada filsafat tradisional. Lazimnya mereka itu dikenal dengan periode kuno. Itu tradisional. Yang dikenal yang kuno, praskolastik, awal modern. Nah, apa asumsi mereka? Ciri-ciri mereka tradisional itu apa? Yang pertama sekali kita mengenal mereka itu ada metafisika ontologi. Mereka terus mempertanyakan terkait benar-benar ada. Oh, ketika mereka memvisualkan, melihat sesuatu, ketika melihat Tuhan, mereka mencari Tuhan besar. Nampak matahari, oh matahari Tuhan. Kenapa? Dia dari pagi sampai sore memberikan cahaya seluruh alam. Mereka yakin seperti itu. Oh, ada pohon besar misalnya. Nah, jadi mereka melihat sesuatu objek itu sangat relatif dalam memahami sesuai dengan keyakinannya. Nah, kenapa? Mereka itu dasarnya itu adalah sedang mencari kebenaran. Paham? Nah, ini yang pertama. Kemudian kedua adalah tidak ada pendidikan seperti saat ini. Kebenaran utama itu adalah hanya logika. Sementara logika yang tidak terpetakan, yang tidak diarahkan kan pasti sesat kan? Kalau kita misalnya memiliki logika tapi dibatasi oleh Al-Quran dan hadis, betul kan? Kalau kita
kita paksakan kebenaran berdasarkan logika, banyak sekali yang sesat. Kalau enggak, nanti akan terjawab kebanyakan agama. Enggak akan ada seperti Buddha suci itu, ada aliran yang mengatakan bahwa tidak perlu berhaji. Kenapa? Tuhan nggak sanggup mengurus manusia begitu banyak untuk mencatat amal haji kita. Haji itu cukup di situ aja, buat Ka'bah keliling di situ. Kemudian ada juga aliran berkembang, nanti boleh di-searching. Ada tulisan saya, Tsunami Aliran Sesat di Aceh. Boleh di-searching itu tulisan saya. Nah, dulu Allah itu menjanjikan di akhir zaman itu ada 70 aliran. Sekarang pada saat dari search saya udah lama sekali, 2000 sekian. Itu 122 aliran yang ada di Aceh saja. Nah, ini nanti ada korelasinya. Kemudian yang berikutnya, pola pencarian dasar itu berdasarkan foundation. Foundation itu berdasarkan ide atau hukum kausalitas, sebab akibat. Mereka mencoba merelasikan. Contoh ketika ada api misalnya, ini ada api, ada asap. Bagaimana bisa ada api? Misalnya, mereka itu masih mencoba dengan pola-pola trial walaupun error. Karena kenapa? Tidak ada ilmu kan? Sifatnya masih tradisional sekali. Nah, jadi semua bahan-bahan alam yang mereka dapatkan berdasarkan logik mereka, dan itu bisa mendapatkan hasil, itu yang diyakini. Itu fase tradisional. Kemudian terkait dengan teologi, mereka teologi itu seperti Aristoteles sampaikan. Fase ini banyak tradisi memandang sesuatu ada itu untuk tujuan tertentu. Contoh, mereka melihat batu misalnya. Batu itu untuk apa mereka bisa kerjakan? Terkadang batu itu mereka bisa memanfaatkan untuk memantik api. Kan tidak ada alat tradisional kan? Jadi semua itu berdasarkan alam. Atau ada sampah, atau mereka itu mencari, misalnya ada pohon, ada ini, mereka mencoba dengan berbagai berdasarkan hasil logika mereka sehingga mengeluarkan percikan api. Contoh. Nah, jadi itu adalah alam konsep filsafat tradisional yang belum ada filsafat modern. Ya. Nah, kemudian terkait dengan teologi tradisional bagaimana? Kita harus paham. Teologi pada masa tradisional itu mereka itu menjunjung tinggi warisan nenek moyangnya. Kalau nenek moyangnya meyakini bahwa matahari itu Tuhan, ya mereka sembah matahari. Karena kan tidak mengenal apapun pada masa itu. Dan tidak pernah ada status pada masa itu. Nah, ini adalah filsafat tradisional. Nah, bagaimana modern, Pak? Modern itu sudah dipengaruhi oleh kebangkitan sains. Contoh, sudah ditemukan listrik, ya kan? Dengan adanya lampu misalnya. Bagaimana pengembangan ada skolastik tadinya? Sudah ada pendidik, sudah ada pengetahuan. Sudah ada sains. Kemudian metodenya itu lazim digunakan dengan eksperimen. Apa eksperimen? Praktek. Dari dulunya mereka mendapatkan api dengan cara ini, mereka itu mencoba eksperimen. Bagaimana dengan langkah-langkah yang lebih saintis? Nah, ya. Jadi makanya ada masa Renaissance kan, revolusi industri, sehingga banyak sekali ditemukan alat-alat atau mesin-mesin terbaru. Nah, jadi kemudian cara berpikirnya sudah berbeda, tidak lagi klasik, tapi sudah berbasis knowledge, pengetahuan, sains. Nah, jadi kalau ditanyakan, apakah kehadiran filsafat modern akan menggerus filsafat tradisional? Tidak. Karena dasar adanya modern ini karena ada tradisional. Dan banyak hal-hal atau nilai-nilai yang tradisional belum tentu semuanya bisa dikolaborasi atau dielaborasi ke dalam zona modern. Contoh kita hari ini saking canggihnya
Kita belajarnya kan sudah berbasis AI. Ya kan? Semua sudah berbasis smart, berbasis macam-macam AI. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua itu akan terbaik? Belum tentu. Ada plus minusnya. Apa minusnya? Belum tentu yang kita ketik, yang kita tanyakan kepada AI itu benar sesuai dengan hierarki teoritis literasi. Kenapa? AI itu domainnya mereka itu akan membaca algoritma otak kita. Ya, dalam kompetensi pedagogi, oke. Afeksi, sikap kan nggak ada sama AI. Akhlak nggak ada sama AI. Moral tidak ada sama AI. Dia apa yang diprogramkan? Itu perbandingan. Nah, kenapa hari ini di Eropa sudah semua rata-rata itu men-shutdown-kan aplikasi-aplikasi medsos, AI dan sebagainya? Dampaknya apa? Anak-anak tidak bisa berkreatif berpikir. Berarti kan butuh tradisional kan? Betul nggak? Butuh. Seperti di Stockholm sana itu, mereka itu pemerintah mengeluarkan aturan mulai TK sampai SMA tidak boleh menggunakan aplikasi smartphone atau laptop atau apa-apa, semua kembali kepada tradisional. Mereka itu wajib membawa buku dan pulpen, bukan pulpen, malah pensil untuk belajar. Kenapa? Untuk melatih khazanah pengetahuan cara berpikir. Tapi kalau kita saat ini kan ketergantungan. Sedikit-sedikit ketik. Justru lebih penting ini dibandingkan dengan kita membaca buku secara tradisional. Dampaknya apa? Kita tidak bisa melahirkan karya apapun. Dampak yang lebih pedihnya apa? Titik fokus pemikiran kita nggak ada. Kenapa? Selalu terhipnotis oleh referensi-referensi dan pragmatisme kecanggihan modern. Paham di situ? Jadi kalau ditanyakan, apakah tradisional ini akan offside? Tidak. Kalau melihat kondisi sekarang, kalau saya justru kita kembali ke sini saja. Makanya dulu anak-anak sekarang coba lihat anak orang-orang hebat jadi menteri, apakah mereka lahir daripada orang-orang yang semua nyaman? Tidak. Tapi coba bayangkan generasi sekarang. Malas, apatis, sense of responsibility-nya nggak ada. Saya nggak bisa membayangkan anak-anak yang sekarang yang SD, yang TK, apalagi yang baru lahir dengan orang tua modern sekarang. Anak ribut langsung disuruh tonton HP. Berapa banyak otak selnya yang rusak? Yang usah jauh-jauh, kita saja. Begitu bangun kita udah pegang HP. Evaluasi berapa persen kita membaca buku secara tradisional? Belum lagi berapa persen kita mampu menulis buku. Ya kan? Tapi kalau dulu Al-Ghazali ada laptop, nggak ada. Tapi beliau bisa melahirkan jutaan kitab dengan menulis di pelepah-pelepah atau di kertas-kertas yang ada dengan tangan. Bukankah itu tradisional? Tapi karyanya sampai sekarang kita menjadikan literasi dan referensi. Modern sebentar. Hari ini ada aplikasi A, besok lagi aplikasi yang lebih kompleks hilang. Dulu kita pakai Nokia, yang petak, yang taktik itu, sekarang dikasih gratis kita nggak mau. Betul? Ini membuktikan bahwa justru yang tergeruh itu adalah modernisitas. Tapi yang tradisional jauh lebih hakiki walaupun banyak kelemahan. Paham? Supaya tidak boleh banyak. 10 menit sudah. Paham dulu ya poinnya. Yang kedua, ada hubungan antara filsafat
dengan saya. Kita tahu semuanya bahwa sebenarnya filsafat itu ada mengatur kerangka saya. Siapa ini? Ya, filsafat itu adalah, kita dari awal menyampaikan, filsafat itu the queen of knowledge. Queen atau the mother of knowledge, induk daripada ilmu pengetahuan. Kan pertemuan pertama saya sudah sampaikan. Ada spidol lagi. Oh, ada Pak. The queen of knowledge. Sains itu adalah salah satu cabang daripada sementara sains itu adalah salah satu cabang ilmu daripada filsafat. Nah, ini filsafat. Kita kenal di sini adalah the mother of knowledge. Ya, ini. Nah, lahir salah satu cabangnya apa? Cabangnya ini adalah sains. Cabang. Lain lagi ada politik, ya, ada agama, ya kan? Ada pendidikan, ada ekonomi, ya kan? Dan macam-macam yang lain. Pendidikan ini macam-macam lagi, ada pendidikan Islam, ada pendidikan macam-macam. Nah, yang ditanyakan, bagaimana hubungan filsafat dengan sains? Sains ini adalah salah satu cabang daripada filsafat. Landasannya itu ada di sini. Nah, jadi kalau ditanyakan bagaimana hubungannya, hubungannya itu ya pasti saling mendukung dan saling mewarnai sama lain. Karena kenapa? Fundamennya itu adalah filsafat. Makanya orang ketika menanyakan contoh terkait dengan hukum, kenapa ada filsafat hukum? Karena basic knowledge-nya itu ada di filsafat, filosofinya. Tapi kalau kita konsep filosofinya belum paham, bagaimana kita bisa mengelaborasi dengan dalil-dalil yang lain? Contoh misalnya, apabila ditemukan satu pasangan non-muhrim dalam satu kamar hotel misalnya, yang sedang marah-marah sekarang, karena Aceh yang ada isu cuma itu saja. Nah, sedang misalnya, itu bagaimana hukumnya? Nah, ada dasarnya. Kita kembali pada dasar hukum. Pertanyaannya adalah, kita bisa memvonis mereka itu berzina atau tidak, harus ada dua saksi. Apakah di dalam hotel itu ada saksi yang bisa melihat langsung mereka? Kan sulit. Itu konsep filosofi hukum. Nah, artinya untuk mendalilkan elaborasi, untuk mengetahui substansi, perlu konsep filosofi sebelum ada dalil untuk eksekusi. Nah, jadi makanya khazanah keilmuan itu bisa dikembangkan dalam sains. Kalau tanpa ada kerangka acuan filsafat, itu akan sesat. Atau bahasa yang lebih ringan itu tidak komprehensif. Makanya kenapa hari ini ketika kita berbicara sesuatu tidak pernah detail dan sampai kepada hal-hal yang substantif, karena kita mengabaikan unsur-unsur filosofis. Contoh lagi dalam kehidupan nyata saat ini, ada bukan usuliyah, ada filosofi Aceh. Ini kita berbincang dengan salah satu ini. Filosofi Aceh apa? Lazat lazim kain biasa, itu filosofi. Yang sifatnya itu ada cultures, tapi tradisi. Lazat lazim kain biasa, ala kebiasaan menjadi sebuah kelezatan, menjadi hal yang biasa. Karena kebiasaan sudah menjadi terbiasa. Dulu pada saat saya dulu kecil, contoh yang paling yang sekarang trending di Aceh. Jarang sekali perempuan itu berani duduk di warung kopi. Dulu pada masa saya nggak bicara dulu.
Filosofi kan? Ini supaya heritage kita itu terbuka. Tidak pernah berani perempuan, apalagi bagaimana berani duduk di warung kopi, tidak ada sejarah itu. Apalagi perempuan kumpul bersama-sama, buka jilbab, merokok lagi dengan euforia, dengan zohnya. Duduk full, mau rokok bagaimanapun pokoknya rokok. Apa vape sekarang ada sebagian macam-macam itu variabel benda terserah. Pokoknya ngerokok, nggak berani. Dan kalaupun ada, itu pasti dilabelkan dengan lotis. Mohon maaf bahasa yang kasar. Nggak berani. Sekarang siapa berani bilang mereka lotis? Kenapa? Sudah menjadi tren dan kebiasaan. Kebiasaan. Konsep dasarnya ada usuliannya, ada konsep filosofinya. Ketika kita melihat dalam domain culture, budaya. Paham? Ini terkait dengan hubungan filsafat dengan sains. Begitu juga dengan yang lain dalam domain-domain yang lain. Nah, jadi sains akan dihubungkan supaya cepat nangkap dalam kehidupan nyata yang melekat dengan kepribadian kita. Nah, jadi begitu banyak contoh-contoh yang harusnya diulik dulu secara radikal, secara filosofi. Baru kita bisa. Ketika kita bicara politik hari ini, politik berbicara demokrasi, konsep dasarnya itu ada voting. Votingnya, misalnya dalam ruangan ini, kita voting. H1 Lebaran, H1 Idul Adha, ya, 1 bebas main judi, yang kedua kurban. Voting kan? Masyarakat kumpul di sini, tokoh-tokohnya voting. 80% memilih bebas main judi, 20% kurban. Mana harus dijalankan? Ini politik kan? Bebas main judi. Bebas main judi. Atau tambah lagi variabelnya dangdutan. Misal, milih lagi di sini 90%, di sini misalnya 10-10. Siapa? Dangdutan kan? Ya. Politik. Ketika kita berbicara filsafat politik, yang sahnya mana yang dominan. Ketika kita kaji secara filosofis, rasional tidak. Tidak. Paham?